Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan waktu kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali melalui video ini. Ya, dalam beberapa minggu kemarin ataupun beberapa pertemuan kemarin, kita telah membahas beberapa topik terkait dengan bagaimana cara pengrekrutan anggota di dalam sebuah organisasi internasional. Setelah itu kita juga sudah membahas terkait dengan beberapa hal-hal penting di dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita melihat beberapa pertemuan kemarin, memang hal-hal yang paling mendasar dan hal-hal tersebut harus diatur di dalam anggaran dasarnya ataupun sering disebut ataupun sering dikatakan dengan AD/ART-nya. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, sama dia seperti dengan Undang-Undang Dasar. Nah, namun kalau terkait di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi biasa ataupun organisasi internasional, hal-hal yang mendasar ataupun untuk bisa berjalannya sebuah organisasi tersebut, maka harus ada juga pengaturannya. Bukan berarti karena dia sebuah organisasi tidak memiliki dasar ataupun aturan untuk menjalankannya. Nah, sehingga apabila ingin melakukan perubahan terhadap anggaran dasar tersebut, maka harus ada kesepakatan dari anggota-anggota yang tergabung di dalam organisasi internasional tersebut. Tidak bisa ketua ataupun pimpinan melakukan perubahan secara tiba-tiba ataupun secara sewenang-wenangnya demi kepentingan sebagian orang ataupun beberapa negara saja. Khususnya apalagi kalau kita melihat organisasi PBB yang sangat kompleks dan sangat universal. Di mana seperti yang saya sudah katakan juga, pada saat ini PBB kurang lebih anggota negaranya mulai dari 180 sampai 190. Karena setiap tahunnya bisa saja ada penambahan anggota baru ataupun adanya keluar anggota dari anggota PBB tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat salah satu organisasi Dewan Keamanan PBB. Memang kalau kita berbicara terkait dengan organisasi internasional, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak berbicara terkait dengan Dewan Keamanan. Karena seperti yang kita ketahui, setelah LBB gagal ataupun Liga Bangsa-Bangsa gagal, yang mana sebenarnya fungsi dan tujuannya adalah untuk menghindari peperangan, namun sayangnya LBB pada tahun 1942 tidak sanggup ataupun organisasi tersebut tidak bisa menghalangi terjadinya peperangan. Sehingga bisa kita lihat muncullah peperangan Perang Dunia Kedua yang merupakan salah satu perang yang sampai saat ini memakan korban yang sangat banyak. Namun kalau kita melihat setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, kita tidak melihat lagi perang masif ataupun perang dengan banyak negara secara terstruktur. Di mana kalau kita melihat Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang bergabung ataupun ada istilahnya non-blok ataupun negara blok timur dan negara blok barat. Sangat banyak kategori-kategori yang terjadi pada saat itu. Namun setelah Perang Dunia Kedua usai, kita tidak melihat perang secara massal lagi, namun kita melihat perang secara negara per negara. Banyak ternyata walaupun tidak terjadinya perang secara masif, banyak negara-negara terjadi bentrok. Seperti salah satunya bisa karena kubu pemerintah ataupun dengan oposisi, seperti yang kita lihat selama ini di seperti di salah satu Syria, yang mana dalam konteks hal ini yang terjadi peperangan adalah perang di dalam negara tersebut. Memang pernah saya mendengar
sebuah statement yang mengatakan bahwa ketika perang dunia usai, bukan berarti perang benar-benar usai ataupun benar-benar telah damai. Namun akan banyak perang-perang yang berskala kecil ataupun tingkatnya lebih rendah. Nah, itu makanya kita bisa melihat sampai saat ini ternyata perang masih saja terjadi. Banyak kondisi-kondisi ataupun di setiap negara yang menimbulkan konflik. Memang konfliknya tidak separah yang terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Perang-perang sekarang ini hanya bersifat satu negara ataupun ya paling banyak 2 negara. Malahan itu sangat jarang. Namun biasanya pada saat ini konflik yang terjadi adalah konflik antar negara. Kalau kita melihat sekarang ini, di mana dibentuknya Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu tujuan dasar ataupun salah satu tujuan utama yang fungsinya kalau kita melihat PBB adalah untuk menghindari terjadinya peperangan. Jadi setelah PBB tersebut dibentuk, maka dibentuk juga salah satu organisasi yang di bawah PBB yang fungsinya benar-benar untuk melindungi, untuk menjaga sehingga tidak menimbulkan kobaran api yang besar. Karena yang bisa kita ketahui, biasanya muncul peperangan itu karena hal-hal sepele. Namun karena hal sepele tersebut tidak bisa diakomodir, tidak bisa dijangkau, maka terjadilah perang-perang yang sangat besar. Dan itu terjadi salah satunya pada Perang Dunia Kedua. Kita melihat ya, kita lihat sekarang macet ya, bentar ya. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan sehingga tidak bisa slide-nya terbuka. Ya, kita kembali lagi, kita melihat terkait dengan Dewan Keamanan. Di sini kita bisa melihat ada beberapa poin. Yang pertama kali adalah Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Jadi kalau kita melihat pada poin pertama di sini, kita bisa mengetahui bahwa penekanan pada PBB sebenarnya, walaupun kita mengetahui PBB memiliki organisasi khusus, seperti salah satunya adalah UNICEF, yang mana UNICEF bergerak di bidang perlindungan anak. Setelah itu ada juga organisasi khusus di bawah PBB seperti UNHCR yang bertugas terkait dengan pengungsi. Setelah itu ada juga WHO. Ada juga sangat banyak jenis-jenis organisasi khusus yang dibentuk di bawah PBB. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kenapa organisasi-organisasi tersebut dibentuk ataupun dibuat, sebenarnya karena agar adanya kekhususan, sehingga organisasi-organisasi tersebut bisa menjalankan peran-perannya sesuai dengan fungsi organisasi tersebut didirikan. Nah, begitu juga di sini Dewan Keamanan. Nah, namun kalau kita melihat pada poin pertama di sini, Dewan Keamanan adalah badan terkuat yang ada di PBB. Nah, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya, bahwa PBB dibentuk adalah salah satunya adalah untuk menjaga keamanan. Nah, sehingga tidak heran kalau kita melihat di sini, Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu badan terkuat di PBB selain ada organisasi-organisasi khusus yang bergerak di bidang masing-masing. Setelah itu, poin yang keduanya bisa kita melihat adalah tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Nah, kalau kita melihat di sini, tugasnya sangat spesifik dan sangat jelas ya, menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Nah, ini memang fungsi dan tujuannya
didirikan Dewan Keamanan tersebut. Poin yang ketiga adalah Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah piagam PBB. Nah, di sini Dewan Keamanan juga memiliki peranan untuk meminta kepada para anggota untuk menjalankan hal-hal penting untuk menjaga perlindungan dan keamanan. Poin yang terakhir di sini adalah Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pada 17 Januari 1946 di Church House, London. Dan keputusan yang mereka tetapkan disebut resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau kita melihat poin yang terakhir di sini adalah merupakan tanggal dibentuknya PBB tersebut, di mana dibentuknya dilakukan di London dan disebut dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah itu, kita melihat beberapa tugas dan fungsi didirikannya Dewan Keamanan tersebut. Nah, kalau kita melihat slide sebelumnya, memang sudah sangat jelas sebenarnya fungsi dan tugas dari Dewan Keamanan PBB tersebut adalah menjaga keamanan dari timbulnya peperangan antar negara. Tapi di sini ada dua klasifikasi yang paling spesifik yang menjelaskan tugas dan fungsi dari Dewan Keamanan tersebut. Yang pertama kali bisa kita lihat di sini adalah menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas. Nah, penekanannya di sini adalah Dewan Keamanan fungsinya adalah untuk membantu sebenarnya ya terjadinya perdamaian antara dua kalau kita bilang dua bagian ya, bagian A dan bagian B. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama kali adalah persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua kategori. Yang pertama kali bisa digunakan persetujuan sukarela, ataupun apabila hal tersebut tidak dapat ditemukan ataupun tidak didapatkan titik tengahnya, maka dapat digunakan paksaan hukum. Yang kedua, mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang menyebabkan penyerangan. Nah, tugas dan fungsi yang kedua yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB juga adalah mereka dapat melakukan secara inisiatif tanpa adanya permintaan dari negara-negara tersebut ataupun negara yang berkonflik dalam hal sudah terjadinya peperangan. Nah, contohnya saja ketika sebuah negara terlihat ataupun biasanya dia dua negara ya kalau terkait dengan Dewan Keamanan PBB ini, ketika adanya sebuah ataupun munculnya konflik, Dewan Keamanan biasanya langsung menerjunkan ataupun memberikan bantuan terkait dengan penyelesaian-penyelesaian tadi sehingga tidak timbulnya akibat yang lebih berbahaya lagi. Nah, sehingga kalau bisa kita katakan di sini Dewan Keamanan fungsinya memang selalu berdiri di depan untuk mencegah terjadinya pertikaian ataupun peperangan yang lebih masif. Nah, karena seperti yang kita bahas juga sebelumnya bahwa ketika sifat perang tersebut dia memiliki skala ataupun sifat penimbulnya ataupun memiliki faktor-faktor apa penyebabnya. Nah, dengan adanya Dewan Keamanan tersebut dapat membantu negara-negara tersebut sehingga tidak muncullah peperangan yang lebih besar ataupun lebih berbahaya. Nah, kalau kita melihat ataupun berbicara terkait dengan Dewan Keamanan, memang kita tidak bisa mengelak ataupun kita tidak bisa tidak mendiskusikan terkait dengan anggota-anggota yang terlibat di dalam Dewan Keamanan tersebut. Nah, karena semenjak didirikan Dewan Keamanan tersebut, kalau kita melihat tadi tahun 1946
1946, di situ negara-negara anggota Dewan Keamanan di sini merupakan 5 negara yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Nah, ini yang membuat banyak negara-negara seperti salah satunya adalah Turki yang berani berbicara terkait dengan absolutnya kekuasaan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa negara Dewan Keamanan tersebut bisa berkuasa ataupun bisa menjadi dewan tetap, negara tetap selama berpuluh-puluh tahun? Apakah tidak bisa dilakukan perubahan? Nah, hal ini menjadi pertanyaan banyak negara juga. Namun kalau kita melihat seperti yang kita bahas sebelumnya terkait dengan anggaran dasar, yang menjadi ataupun yang menjadi pokok untuk melakukan perubahan terkait anggaran dasar ini adalah 5 negara Dewan Keamanan tetap. Nah, jadi yang boleh dikatakan Dewan Keamanan tersebut ada anggota tetap dan anggota sementara. Nah, kalau kita melihat di sini, anggota tetapnya adalah Cina, Perancis, Inggris, Uni Soviet yang sekarang disebut dengan Rusia, namun pecahan-pecahannya tersebut bukan menjadi negara bagian dari anggota Dewan Keamanan tetap. Dan yang terakhir adalah Amerika Serikat. Nah, untuk mengubah ataupun untuk menggantikan anggota tetap ini, 5 anggota tetap ini, yang harus dilakukan adalah merubah anggaran dasar tersebut. Namun, untuk melakukan perubahan anggaran dasar tersebut, harus adanya kesepakatan dari 5 negara ini, dan dari 5 negara ini rela ataupun keluar dari anggota tetap tersebut. Nah, hal ini yang menjadi salah satu permasalahan sampai sekarang, karena 5 anggota tetap ini tidak ada yang ingin merubah anggaran dasar ataupun mereka menggantikan negara-negara lain untuk masuk menjadi anggota tetap. Nah, jadi di sini ada anggota tetap dan anggota-anggota tidak tetap. Nah, kalau kita berbicara terkait anggota tetap di sini, maka 5 negara ini tidak bisa digantikan. Nah, namun kalau kita berbicara terkait dengan anggota-anggota tidak tetap, maka dilakukan perubahan setiap 2 tahun sekali. Nah, jadi setiap 2 tahun sekali, dan saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota tidak tetap. Nah, jadi hanya berselang 2 tahun, 2019, kalau saya tidak salah, Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota tidak tetap. Jadi seharusnya pada tahun 2021 ini, Indonesia fungsinya sebagai negara anggota tidak tetap akan berakhir. Nah, jadi ini memang menjadi sebuah permasalahan ya. Kalau kita melihat 5 negara ini, ataupun 5 negara anggota tetap ini, bisa dikatakan merupakan negara-negara yang menang pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, tapi kalau kita melihat kekuatan Jerman, Perancis, namun negara-negara tersebut nyatanya kalah, sehingga mereka tidak tergabung di dalam negara Dewan Anggota Tetap. Negara-negara tersebut biasanya masuk kepada anggota-anggota tidak tetap. Terkait dengan prosedur pemungutan suara. Kenapa hal ini sangat penting di dalam Dewan Keamanan? Karena ketika kita berbicara terkait dengan Dewan Keamanan, maka akan terjadi perbedaan. Kalau kita berbicara tadi ataupun di dalam organisasi yang lain, satu suara bisa mewakili satu negara, dan ketika suara mayoritas tersebut dihasilkan, maka keputusan berdasarkan suara mayoritas tersebut. Namun berbeda ketika kita berbicara terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tersebut. Mereka bisa saja tidak melihat unsur dari suara mayoritas ketika ada beberapa faktor-faktor. Hal tersebut diatur di dalam pasal 27.
Yang pertama kali di sini, setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai satu suara. Nah, kalau di dalam ayat 1 di sini sebenarnya ya organisasi Dewan Keamanan sama dengan organisasi internasional lainnya, di mana setiap Dewan Keamanan mempunyai satu suara. Namun, kalau kita melihat ayat keduanya, keputusan-keputusan Dewan Keamanan yang mengenai persoalan-persoalan yang bersifat prosedural, cara-cara bekerja hanya dapat diterima jika didukung oleh sekurang-kurangnya 9 suara. Nah, di sini juga sebenarnya penekanannya adalah tidak terlalu adanya perbedaan antara negara anggota tetap dengan anggota sementara. Apabila telah mendapat sekurang-kurangnya 9 suara, maka suara mayoritaslah yang menang. Nah, namun, seperti yang kita ketahui, negara anggota tetap dia berjumlah 14. Nah, jadi 14 ditambah 5, berarti totalnya ada 19 suara di putusan harus yang diambil ketika pemungutan di Dewan Keamanan. Berarti ketika 9 saja itu sudah menjadi suara mayoritas. Kita melihat ayat yang ketiga, keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai persoalan-persoalan yang bersifat substansial hanya dapat diterima jika didukung oleh sekurang-kurangnya 9 suara dan di dalamnya termasuk semua suara anggota tetap. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ketiga ini sebenarnya merupakan ayat yang menjadi perdebatan banyak negara-negara. Banyak negara yang mengatakan kenapa dalam pengambilan keputusan harus ada kesepakatan 5 negara tetap tadi. Nah, Cina, setelah itu Inggris, ada Amerika, Rusia, dan satu lagi tadi apa kita lihat Uni Perancis, Cina, Perancis, Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Jadi apabila ada sebuah keputusan yang bersifat substansial, ketika ada salah satu negara yang tidak setuju dengan putusan tersebut, maka hal tersebut ataupun suara mayoritas tadi bisa dikesampingkan. Itu yang sering terjadi ketika pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah yang timbul di Palestina dan Israel. Salah satu negara yang selalu tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan adalah negara Amerika. Karena seperti yang kita ketahui, negara Amerika memiliki kekuatan ataupun memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan negara Israel. Malahan banyak pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan ataupun yang diberikan oleh Amerika dalam mendukung negara Israel yang ada di Palestina. Oleh karena itu sampai sekarang makanya Palestina masih menjadi suatu konflik yang masih dibicarakan, baik itu di dalam PBB, Dewan Keamanan, terkait dengan hak asasi dan manusianya, dan itu masih terus berlangsung. Oleh karena itu, makanya yang terkandung di dalam ayat ketiga ini, banyak negara-negara yang protes ataupun tidak setuju. Seperti salah satunya tadi adalah Turki. Mereka pertama kali protes terkait dengan 5 negara tetap yang tidak berubah-ubah. Yang kedua, mereka juga protes dengan terkait dalam hal pengambilan keputusan. Kenapa satu negara tidak setuju bisa merubah keputusan yang dikeluarkan oleh negara-negara lain? Padahal kalau kita melihat di dalam ayat 1 pasal 27 ini sudah sangat jelas dijelaskan bahwa setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai satu suara. Nah, namun ternyata kalau kita melihat di dalam ayat ketiga di sini ada perbedaan ataupun tidak dihitungnya ternyata setiap anggota memiliki satu suara terkait dengan hal-hal yang bersifat substansial ataupun substansial ini lebih sering digunakan adalah yang penting ya, bisa kita katakan ya. Nah, jadi
di dalam ayat ketiga ini yang menjadi suatu permasalahan ataupun timbulnya banyak negara-negara yang tidak sesuai ataupun tidak setuju dengan keputusan. Nah, permasalahannya kita kembali lagi terkait dengan keputusan dalam organisasi internasional. Tidak bisa negara-negara lain mengubah tata cara pengambilan keputusan apabila tidak dilakukan perubahan anggaran dasarnya. Namun untuk melakukan ataupun perubahan terhadap anggaran dasar di dalam Dewan Keamanan ini juga sangat sulit. Karena seperti tadi, 5 negara tersebut harus setuju dan salah satu negaranya harus keluar dari Dewan Keamanan anggota tetap tersebut. Nah, jadi oleh karena itu makanya dari sejak didirikan sampai sekarang Dewan Keamanan masih memiliki peraturan yang sama, namun ada beberapa perubahan-perubahan, namun bukan hal terkait dalam 5 negara dan terkait dalam pengambilan keputusan dalam Dewan Keamanan tersebut. Kita melihat ada beberapa pertemuan ataupun sering kita katakan adalah sidang, ada juga yang mengatakan konvensi. Namun di sini penekanannya adalah terkait dengan pertemuan sidang ya, ataupun rapat bisa kita katakan. Sidang Dewan Keamanan dapat diadakan setiap waktu jika keadaan yang penting memaksa Dewan Keamanan untuk bersidang. Nah, jadi di sini sebenarnya dia bersifat bebas ataupun tidak memiliki keharusan apabila hal tersebut memaksa untuk bersidang. Nah, jadi pertama kali di sini sebenarnya sifatnya adalah bebas, tidak memiliki waktu yang pasti. Namun pada poin kedua di sini kita melihat sidang berkala Dewan Keamanan diadakan 2 minggu sekali. Berarti apabila tidak ada hal-hal yang memaksa, maka sidang Dewan Keamanan akan dilakukan 2 minggu sekali. Berarti kalau kita melihat sebulan kurang lebih akan dilakukannya 2 kali sidang. Yang ketiga faktornya adalah sidang di luar sidang berkala dapat diadakan atas panggilan Ketua Dewan Keamanan jika ada permintaan dari salah satu anggota. Nah, jadi di sini bisa saja dilakukan sidang apabila ada permintaan dari salah satu anggota. Nah, jadi di sini bisa berasal dari 5 anggota tetap ataupun 14 anggota tidak tetap. Nah, jadi di sini ada 2 sifatnya. Yang kedua, setelah itu, sidang juga dapat dilakukan ada negara anggota, bukan anggota, meminta perhatian kepada Dewan Keamanan mengenai hal keadaan yang mungkin menimbulkan perbenturan antara negara-negara sehingga membahayakan perdamaian negara, membahayakan perdamaian internasional. Nah, jadi di sini ada negara anggota, bukan anggota yang meminta kepada Dewan Keamanan. Ini poin yang ketiga ini seharusnya C ya, bukan D. Sekjen, nah, maksudnya di sini adalah sekjen dari PBB meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai sesuatu soal yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Di sini ya contohnya saja seperti kita berbicara terkait salah satu daerah di Sudan Selatan. Kalau kita melihat daerah Sudan Selatan tersebut merupakan salah satu daerah yang menjadi titik di mana Dewan Keamanan melakukan pengiriman tentara perdamaian. Di mana kalau kita mengetahui PBB tidak memiliki tentara tetap, sehingga negara-negara anggota tetap ataupun tidak tetap membantu Dewan Keamanan untuk menyediakan tentara-tentara yang bersifat perdamaian tadi. Jadi mereka tidak membela salah satu kubu. Mereka bertugas di situ apabila tercium ataupun terlihat adanya akan menimbulkan peperangan, maka tentara dari Dewan Keamanan inilah yang berfungsi untuk menghindarinya
terjadi peperangan tersebut. Jadi di sini. Setelah itu, kita melihat juga terkait dengan struktur yang ada di dalam pimpinan Dewan Keamanan. Pimpinan sidang ataupun Ketua Dewan Keamanan memegang jabatan masing-masing selama 1 bulan. Nah, jadi kalau kita melihat terkait dengan struktur perubahan pimpinan di dalam Dewan Keamanan ini memang sangat-sangat singkat ya dibandingkan dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, di mana di sini pimpinan sidang memegang jabatan masing-masing selama 1 bulan. Nah, jadi sangat singkat. Artinya setiap 1 bulan jabatan ketua Dewan Keamanan selalu berganti. Nah, jadi dia selalu berganti. Kalau dia 19 negara, berarti ya setiap 1 bulan harus berganti ke negara lain. Pergantian ini diatur secara bergilir menurut huruf abjad dari nama-nama negara anggota. Jadi kalau kita melihat memang sedikit agak unik ya. Saya juga baru mengetahui bahwa hal ini ternyata dilakukan oleh organisasi Dewan Keamanan. Biasanya bersifat 2 tahunan sekali ya, biasanya ataupun paling singkat adalah 1 tahun. Namun ternyata di dalam hal terkait dengan pimpinan Dewan Keamanan ini, dia hanya selama 1 bulan dan pemilihannya juga berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Biasanya organisasi yang lain dilakukan secara musyawarah ataupun voting, namun kalau Dewan Keamanan ini dia berdasarkan huruf abjadnya. Nah, jadi kalau bisa tadi, kalau Dewan Keamanan contohnya saja Amerika Serikat bisa menjadi Dewan Keamanan yang pertama. Setelah itu nanti Cina, setelah itu ada juga berarti Rusia, setelah itu Perancis dan negara-negara sesuai dengan abjadnya. Memang sedikit agak unik di sini ya. Setelah itu kita melihat terkait dengan kedudukan Dewan Keamanan. Nah, sebagai organ yang terkemuka disebabkan oleh 2 hal. Nah, jadi di sini seperti yang dikatakan, PBB memberikan ataupun mengkhususkan Dewan Keamanan menjadi organisasi yang sangat penting. Nah, yang pertama kali di sini adalah faktornya kenapa dia disebut spesial ataupun khusus. Ia memikul tanggung jawab yang utama mengenai perkembangan perdamaian dan keamanan internasional. Nah, ini memang sudah wajar ya. Yang kedua, ia diatur sedemikian caranya sehingga pekerjaan dapat berjalan terus-menerus. Nah, jadi di sini terkait dengan kedudukannya, kenapa Dewan Keamanan menjadi organisasi internasional yang bersifat khusus ataupun bersifat sangat penting di dalam PBB meskipun adanya organisasi-organisasi khusus yang bergerak di bidang masing-masing. Yang kedua, yang selanjutnya kita melihat terkait dengan kekuasaan dan kewajiban. Anggota-anggota PBB menyerahkan kepada Dewan Keamanan pertanggungjawaban yang sepenuhnya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Nah, jadi di sini kekuasaan dan kewajibannya diberikan seluruhnya kepada Dewan Keamanan untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Dalam menjalankan kewajibannya, ada beberapa badan-badan dan program khusus seperti UNIFIL, pasukan sementara di Lebanon. Nah, ini seperti ataupun tentara-tentara perdamaian yang dibentuk oleh Dewan Keamanan di bawah PBB tadi. Yang pertama kali adalah UNIFIL. Nanti saudara bisa mencari terkait dengan kepanjangan dari UNIFIL tersebut. Hal ini di mana pasukan sementara PBB yang berada di Lebanon. Setelah itu ada juga yang disebut dengan UNIIMOG, yang mana pasukan peninjau di Irak dan Iran. Setelah itu ada juga UNTAC ataupun
pasukan sementara di Kamboja. Nah, ini merupakan beberapa badan-badan khusus yang dibentuk oleh Dewan Keamanan, di bawahnya oleh PBB, yang berfungsi untuk menjalankan kewajibannya tadi, menjaga perdamaian dan keamanan. Nah, ya, jadi kalau kita melihat terkait dengan Dewan Keamanan, ataupun bisa kita simpulkan dari slide-slide yang telah kita lihat di sini, memang ternyata Dewan Keamanan ini memiliki kekhususan. Terkait salah satunya adalah pengambilan keputusannya ya. Memang saya juga sangat unik ataupun sangat berbeda dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Nah, kalau kita telah pelajari ataupun telah kita lihat dalam bentuk organisasi-organisasi internasional lainnya, biasanya semua organisasi tersebut menitik beratkan satu suara, satu negara, ataupun kalau disebut sering dikatakan one country, one vote. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan suara mayoritas menjadi suara hal yang paling penting, nah, maka keputusan tersebut bisa dijalankan. Namun ternyata kalau kita melihat di dalam Dewan Keamanan ini, keputusan terkait dengan hal substansial bukan berarti harus dipilih oleh banyak negara, melainkan apabila 5 negara anggota tetap tersebut setuju atau tidak setuju, maka keputusan tersebut tergantung kepada mereka. Nah, jadi memang hal tersebut sangat-sangat unik dibandingkan dengan organisasi internasional. Nah, setelah itu bisa kita lihat juga memang hal yang paling unik di dalam Dewan Keamanan ini terkait dalam pimpinan Dewan Keamanan. Dia bersifat 1 bulan dan pergantiannya berdasarkan dengan huruf abjad dari negara tersebut. Nah, jadi hal tersebut juga boleh dikatakan tidak ditemukan oleh di organisasi-organisasi internasional lainnya. Nah, dan yang paling penting juga kalau kita melihat di dalam Dewan Keamanan di sini, di mana Dewan Keamanan ini merupakan hal khusus ataupun hal paling penting dari dibentuknya PBB. Walaupun seperti yang kita bahas juga sebelumnya, ada banyak organisasi-organisasi khusus yang dibentuk yang fungsinya adalah untuk menjalankan visi dan misi dari PBB. Oke, demikianlah pertemuan kita terkait dengan pembahasan Dewan Keamanan PBB kali ini. Apabila saudara-saudara, teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal Dewan Keamanan ini, nanti bisa dikirimkan ke chatting ataupun bisa dikomen ke dalam YouTube, sehingga saya bisa mengetahui kendala-kendala apa saja yang saudara hadapi. Berikutnya, apabila ada kesalahan-kesalahan informasi ataupun ada update informasi yang ketika saya sampaikan ada kesalahan-kesalahan, saya sangat terbuka untuk diberikan masukan-masukan. Seperti yang saya katakan juga bahwa terkait dengan perkembangan informasi saat ini sudah sangat cepat. Bukan berarti ketika saya menyampaikan hal tersebut bukan berarti itu merupakan hal yang paling benar. Bisa saja karena saya tidak membacakan ataupun karena saya tidak update informasi terbaru, informasi yang saya sampaikan salah. Saya sangat terbuka apabila ada koreksi-koreksi dari saudara-saudara. Demikianlah perkuliahan kita hari ini ataupun malam ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ada manfaat-manfaat dan ilmu-ilmu yang dapat diambil dari pertemuan kali ini. Demikian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.